Saya akan membacakan informasi biografi mengenai buku yang kami gunakan. Buku pertama berjudul Aljabar Matriks Elementer, penulis Profesor Dr. Haji Rahayu Karidinata, MPD. ISBN 9789790763661. 6. Penerbit CF Pustaka Setia, tahun terbit 2013. Cetakan pertama April 2013, cetakan kedua Februari 2019. Dimensi buku 16 x 24 cm. Tebal buku 224 halaman. Buku pembanding 1. Judul buku Aljabar Linier, penulis Dr. Andus Masien Sibrani MM. ISBN 9789797695651. Penerbit Raja Wali Pers, tahun terbit 2014. Cetakan pertama 2005, dimensi buku 15,5 x 23 cm. Tebal buku 300 halaman. Buku pembanding kedua yang berjudul Pengantar Matematika Ekonomi, penulis Dr. Haji A. Sesu, MSI. ISBN 978602217-291. Penerbit PT Bumi Aksara, tahun terbit 2014. Urutan cetakan pertama Oktober 2014, cetakan kedua Juni 2017. Dimensi buku 16 x 24 cm, tebal buku 225 halaman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis buku utama. Sistem persamaan linear. A. Pengantar sistem persamaan linear. Sebuah garis dalam bidang X kurang Y dapat disajikan secara aljabar dengan sebuah persamaan berbentuk A1X ditambah A2Y sama dengan B. Yang kedua, penyelesaian persamaan linear. Suatu penyelesaian dari suatu persamaan linear. A1X1 tambah 2A2X2 tambah ANXN sama dengan B adalah sederetan N angka S1, S2, Sn. Sedemikian sehingga persamaan tersebut terpenuhi jika kita mensubstitusikan A1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, Xn sama dengan Sn. Dan yang B, sistem linear. 1. Sistem persamaan linear dalam dua peubah. Bentuk umum sistem persamaan linear dalam dua peubah A1X1 ditambah B1X2 sama dengan C1. A2X1 ditambah B2X2 sama dengan C2. Yang kedua, penerapan sistem persamaan linear dalam dua peubah. Beberapa persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari sering dapat diselesaikan dengan menggunakan model matematika yang berbentuk sistem persamaan linear dalam dua peubah. Penyelesaiannya dapat menggunakan cara substitusi atau eliminasi. Yang ketiga, sistem persamaan linear dalam tiga peubah. Bentuk umum sistem persamaan linear dalam tiga peubah yaitu A1 X1 ditambah B1 X2 ditambah C1 X3 sama dengan D1. A2 X1 ditambah B2 X2 ditambah C2 X3 sama dengan D2. A3 X1 ditambah B3 X2 ditambah C3 X3 sama dengan D3. Yang keempat, penerapan sistem persamaan linear dalam tiga peubah. Dan yang kelima, kemungkinan penyelesaian sistem persamaan linear. Sederet angka S1, S2, Sn disebut suatu penyelesaian suatu sistem persamaan linear jika X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, Xn sama dengan Sn merupakan penyelesaian dari setiap persamaan dalam sistem tersebut. Misalnya pada sistem X1 ditambah X2 sama dengan 3, min 5X1 ditambah 2X2 sama dengan 27. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, ringkasan buku pembanding 1 pada bab 3 persamaan linear. 1. Pengertian persamaan linear. Persamaan linear sendiri ialah sebuah persamaan yang setiap sukunya
mengandung konstanta dengan variabelnya yang berderajat 1 atau tunggal, dan persamaan ini bisa digambarkan dengan sebuah gambar grafik dalam sistem koordinat kartesius. Solusi dari persamaan linear memiliki 3 kemungkinan solusi, yaitu A. Tunggal atau unik, artinya tidak ada nilai X dan Y yang lainnya yang memenuhi kedua persamaan. Yang B. Banyak jawab atau tak terhingga. Lalu yang C. Tidak mempunyai jawaban. 2. Persamaan linear non-homogen. A disebut matriks koefisien ukuran mxn, X sama dengan matriks variabel ukuran mx1, dan B matriks konstanta ukuran mx1. Jika B 0, maka persamaan linear disebut persamaan linear non-homogen. Menentukan jawaban persamaan linear non-homogen adalah sebagai berikut. 1. Cari rank matriks AR atau A. 2. Cari rank matriks atau AB, R atau AB. A. Jika R atau R atau AB, maka persamaan linear tidak mempunyai jawaban. B. Jika R atau sama dengan R atau AB lebih kecil N, maka persamaan linear mempunyai banyak jawab. C. Jika R atau A, R atau AB sama dengan N, maka persamaan linear mempunyai jawab tunggal. Catatan: 1. Menghitung rank matriks AR atau A dan rank atau AB sama dengan R atau AB dilakukan bersamaan dalam satu kali dengan menghubungkan matriks A dan matriks B yang dibatasi oleh garis titik vertikal. Yang kedua, menghitung rank AR atau A dan rank atau AB sama dengan R atau AB dengan transformasi elemen baris. Lalu yang ketiga, cara penyelesaian ini disebut metode Gauss-Jordan. Lalu yang ketiga, persamaan linear homogen. A disebut matriks koefisien ukuran mxn, X sama dengan matriks variabel ukuran mx1, dan 0 matriks 0 ukuran mx1. Menentukan jawaban persamaan linear homogen adalah sebagai berikut. 1. Cari rank matriks A sama dengan R atau A. A. Jika R atau AN, maka persamaan linear mempunyai banyak jawab. B. Jika R atau A sama dengan N, maka persamaan linear mempunyai banyak jawab 0. 4. Menentukan jawab persamaan linear yang mempunyai jawab tunggal. A dengan inverse matriks. Persamaan homogen M, persamaan, dan M variabel merupakan bentuk umum persamaan linear dengan M persamaan dan N variabel. A disebut matriks koefisien mxn, X sama dengan matriks variabel ukuran nx1, dan B tidak sama dengan 0, matriks konstanta ukuran nx1. Di mana jika nilai mutlak A sama dengan 0, maka A mempunyai inverse, maka persamaan linear non homogen mempunyai jawab tunggal. Dari persamaan matriks AX sama dengan B, diperoleh X sama dengan A min 1B. 5. Penerapan sistem persamaan linear. Penerapan sistem persamaan linear dapat dijumpai dalam bidang industri, ekonomi, transportasi, pertanian, dan lain-lain. Untuk mencari penyelesaian untuk masalah terlebih dahulu, diformulasikan model matematikanya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu bab 4 program linear. Di sini ada sistem persamaan linear dua peubah. Yang pertama yaitu sistem persamaan linear dua peubah. Bentuk umum persamaan ini adalah AX tambah BY sama dengan C sama dengan 0, dengan A, B, dan C nya adalah konstanta. A dan B tidak sama dengan 0, sedangkan X dan Y adalah peubah pada bilangan real. Grafik persamaan linear dua peubah berbentuk garis lurus. Yang kedua yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua peubah dengan metode subsidi. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua peubah dengan metode subsidi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah pertama yaitu pilih salah satu persamaan, kemudian nyatakan salah satu peubah persamaan tersebut ke dalam peubah yang lain sehingga diperoleh persamaan yang lain. Langkah kedua yaitu substitusikan
A. Persamaan yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya, sehingga diperoleh sebuah persamaan linier satu peubah. Kemudian selesaikan persamaan tersebut sehingga diperoleh nilai salah satu peubah. Langkah yang ketiga yaitu substitusikan nilai peubah yang diperoleh pada langkah kedua persamaan yang diperoleh pada langkah pertama sehingga diperoleh nilai peubah yang kedua. Di sini ada contohnya. Contoh dengan metode substitusi. Contoh yang pertama yaitu 2x tambah 3y sama dengan 4. Di sini coba selesaikan. Di sini kita akan coba jawab pertanyaan tadi, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 4. Langkah yang pertama, dari persamaan 2 diperoleh 2x kurang y sama dengan 4, y sama dengan 2x kurang 4. Langkah yang kedua yaitu persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan 1. 2x tambah 3y sama dengan 4. 2x ditambah 3 dikali 2x kurang 4 sama dengan 4. 2x tambah 6x kurang 12 sama dengan 4. 8x sama dengan 16, yaitu x nya sama dengan 16 per 8 sama dengan 2. Baik, di sini ada langkah yang ketiga, persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 3, di mana nanti diperoleh y sama dengan 2x kurang 4. Y sama dengan 2 dikali 2 kurang 4 sama dengan 0. Jadi penyelesaian SPL tersebut adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan 0. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua peubah dengan metode eliminasi. Untuk menyelesaikan SPL dua peubah dengan metode eliminasi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu eliminasikan atau hilangkan salah satu peubah, misalnya peubah x, dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sama dari kedua persamaan tersebut sehingga diperoleh nilai peubah yang kedua atau peubah y. Lanjut ke langkah yang kedua yaitu eliminasi peubah yang kedua atau peubah y sehingga diperoleh nilai peubah x. Contohnya dengan metode eliminasi, kita selesaikan 2x ditambah 4y sama dengan 6. Terus di bawahnya 3x ditambah 2y sama dengan 1. Langkah pertama, mengeliminasi peubah x untuk mendapatkan nilai y. Coba kita tulis 2y ditambah 4y sama dengan 6. 3x tambah 2y sama dengan 1. Jadi x3 6x ditambah 12y sama dengan 18. X2 nya 6x ditambah 4y sama dengan 2. Nanti per 8y sama dengan 16, y sama dengan 2. Langkah yang kedua yaitu mengeliminasi peubah y untuk mendapatkan nilai x. 2x ditambah 4y sama dengan 6. 3x ditambah 2y sama dengan 1, dimana x1 yaitu 2x tambah 4y sama dengan 6. X2 nya 6x ditambah 4y sama dengan 2. Dapat hasil nanti min 4x sama dengan 4, x sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaian SPL tersebut adalah x sama dengan min 1 dan y sama dengan 2. Selanjutnya, untuk kelebihan cover dari buku utama, cover berwarna hijau yang menarik karena menggambarkan hitungan. Buku pembanding, cover berwarna putih. Cover pada buku ini cukup simpel namun menarik karena terdapat gambar ilustrasi berupa kubus dan grafiknya. Untuk buku pembanding kedua, cover berwarna biru yang simpel dan menarik karena menunjukkan gambar hitungan angka dan kalkulator. Untuk kekurangan dari ketiga cover tersebut, yang pertama, buku utama, cover pada buku ini terlalu simpel, hanya ada gambar tangan dan angka saja. Buku pembanding pertama, kelemahan buku ini terdapat pada peletakan simbol penerbit yang dianggap mengganggu. Buku pembanding kedua, kelemahan pada cover terlalu banyak gambaran angka jadi sedikit mengganggu. Untuk kelebihan bahasa, pada buku utama, bahasa yang digunakan dalam buku ini ada dua versi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi gampang dipahami. Untuk buku kedua,
Bahasa pada buku pembanding cenderung buku baku namun mudah untuk dipahami pembaca. Untuk buku ketiga, bahasa pada buku pembanding cenderung baku namun mudah untuk dipahami. Kelemahan dari bahasa ketiga buku tersebut, yang pertama buku utama. Bahasa dalam buku ini ada 2, namun tidak semua ditranslate ke bahasa Inggris. Hanya saja judul-judulnya jadi membuat pembaca bingung. Untuk buku kedua, ada beberapa kata yang sulit untuk dipahami. Untuk buku ketiga, beberapa kata yang sulit dipahami pembaca. Lalu, kelebihan dari isi buku ketiga buku tersebut. Yang pertama, buku utama. Cakupan materi dalam buku ini sangat luas sehingga membuat pembaca gampang untuk memahami materinya. Yang kedua, buku pembanding. Cakupan materi luas namun padat dan jelas. Penjelasan mengenal apanya nih? Padat dan jelas. Kelebihan isi dari ketiga buku tersebut. Yang pertama, buku utama. Cakupan materi dalam buku ini sangat luas sehingga membuat pembaca gampang untuk memahami materinya. Untuk buku kedua, cakupan materi luas namun padat dan jelas. Penjelasan mengenai konsep yang dibahas lengkap serta mencantumkan contoh soal yang jelas. Contoh soalnya pun mudah untuk dipahami. Untuk buku ketiga, cakupan materi luas namun padat dan jelas. Penjelasan mengenai konsep yang dibahas lengkap serta mencantumkan soal yang cukup jelas. Untuk kekurangan dari isi ketiga buku tersebut, 1. Buku utama. Isi buku ini memiliki beberapa simbol dan bahasa ilmiah yang membuat pembaca sulit memahami isi buku-buku ini. Juga lebih mengutamakan contoh soal dibandingkan materi. Untuk buku kedua, menggunakan bahasa ilmiah dan beberapa kata yang sulit dipahami. Penulis tidak secara gamblang membuat definisi persamaan linter, tetapi pembaca digiring melalui contoh soal. Untuk buku ketiga, materinya cukup jelas namun dicontoh kurang lengkap. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang saya bawakan yaitu analisis critical book. Dalam bagian ini ada 2 bagian, yaitu A. Tujuan penulisan buku dan B. Penilaian kualitas isi. Materi yang pertama yaitu tujuan penulisan buku. Ini ditulis memiliki tujuan untuk menunjukkan perbedaan dari sistem persamaan linear dan persamaan linear. Yang berikutnya itu mengetahui perbedaan persamaan linear homogen dan yang non homogen. Yang ketiga, menambah wawasan si pembaca, siswa ataupun siapa yang membaca buku tersebut. B. Penilaian kualitas isi. Dalam bagian ini ada beberapa uraian, yaitu yang pertama, sesuai materi dengan kurikulum. Buku ini tidak secara langsung terkait dengan kurikulum, namun materi dalam buku ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep spiritualitas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, relevansasi materi. Materi dalam buku ini sangat relevan dengan tujuan pendidikan dan perkembangan siswa, membantu siswa memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kebenaran materi. Materi dalam buku ini benar dan akurat dari segi ilmu spiritualitas. Namun, beberapa siswa mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang materi buku ini. Yang keempat, yaitu kesesuaian materi dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Materi dalam buku ini dapat membantu siswa memahami konsep spiritualitas yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, siswa yang masih muda mungkin memerlukan bimbingan yang lebih lanjut untuk memahami materi dalam buku ini. Dengan demikian, penilaian kualitas buku membantu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan wawasan tentang materi yang dipelajari. Dengan demikian, penilaian kualitas buku membantu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan wawasan tentang materi yang dipelajari. Berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan critical book, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang setiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Sedangkan sistem persamaan linear atau SPL adalah set atau kumpulan persamaan yang variabel-variabelnya berpangkat 1. Kesalahan dalam mengerjakan persamaan linear seringkali ditemukan di lapangan, sehingga mengakibatkan
dalam persepsi terhadap penyelesaian permasalahan persamaan linier. Oleh karena itu, di dalam ketiga buku ini membahas tentang persamaan linier. Masing-masing buku memiliki ciri khas penulisannya masing-masing dan gaya serta pembahasan materi yang disajikan secara berbeda. Ketiga buku tersebut baik untuk dijadikan bahan referensi dan studi. Berikutnya saran. Seperti yang sudah terlampir pada bagian pembahasan, masing-masing buku memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan layak dijadikan sebagai referensi untuk membaca. Kiranya segala kekurangan yang terdapat dalam ketiga buku tersebut di kemudian hari dapat diperbaiki. Sekian materi yang saya katakan.